Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Madatur Rahmah, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 17 kelompok 2 NDH 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai learning journal pada agenda kedua, yakni mengenai komitmen mutu. Selamat menyaksikan. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu dilihat sebagai ASN adalah sebuah janji pada diri sendiri atau orang lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komitmen. Yang pertama, adanya perjanjian yang disepakati, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Yang kedua, terdapat tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Dan yang ketiga, semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. Dan yang terakhir, adanya kesetiaan atau loyalitas dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan? Ya, konsep efektivitas adalah menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Konsep efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Konsep inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu konsep mutu layanan. Mutu layanan menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer merasa puas. Berikut perubahan layanan komunikasi dari masa ke masa. Perkembangan teknologi komunikasi sangat asik kita simak. Perkembangannya dari masa lalu hingga ke masa modern sekarang ini. Hal yang perlu kita pahami, berbagai media tersebut telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih lagi. Membangun kultur teratur dan tertib. Menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, bersih dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku di masyarakat, maka perlu adanya kesadaran dan kepedulian setiap anggota masyarakat terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena lingkungan merupakan tempat manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas dan interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, lingkungan yang nyaman, tertib, serta budaya hidup sehat dan bersih akan dapat mewujudkan jika ada kesadaran yang tinggi dari kita, yaitu dimulai dengan diri kita sendiri. Kemajuan teknologi dewasa ini ternyata belum dibarengi dengan kemajuan sumber daya manusia secara menyeluruh, walaupun penggunaan teknologi itu telah merata di semua lapisan masyarakat secara luas. Hal ini nampak dalam banyak hal di mana antara lain yang sangat menonjol adalah perilaku ataupun attitude yang tak terkecuali ada di antara para public service itu sendiri di semua organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Dapat kita lihat di sini bahwa pelayanan publik belum maksimal dalam melayani masyarakat. Dapat kita lihat di sini perubahan produk layanan komunikasi dari masa ke masa, mulai dari alat komunikasi yang paling sederhana sampai alat komunikasi modern. Lalu, bagaimana alat komunikasi nanti saat di tahun 2050? Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Adapun karakteristik nilai dasar orientasi mutu: komitmen, kecepatan, ketepatan, keramahan, efisiensi, perlindungan konsumen, solusi ilmiah, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terhadap tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat,
menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Adapun aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu, perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Perubahan dari cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar. Perubahan dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Perubahan dari cara kerja individualis dan egosentrisis, bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, menjadi cara kerja tim, kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari kita tingkatkan mutu pelayanan kita sebagai ASN kepada masyarakat, dimulai dari diri kita sendiri. Demikian presentasi dari saya, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.